Pemerintah sepertinya masih sangat kesulitan menata kebutuhan energi listrik nasional. Masih banyak wilayah yang tidak dapat menikmati listrik. Dari sekitar 72.000 desa yang ada, 10.000 lebih desa masih dalam keadaan gelap gulita. Jangankan di desa, Jakarta sebagai ibu kota negara saja masih kekurangan pasokan listrik hingga 3.600 megawatt. Kondisi kelistrikan yang tak kunjung stabil diperkirakan bisa membuat Indonesia mengalami krisis energi pada tahun 2025 mendatang. Yang lebih mengkhawatirkan, cadangan energi lain seperti minyak bumi dan batu bara untuk menghasilkan listrik juga sudah menipis. Pemerintah melalui Badan Tenaga Nuklir Indonesia, Batan, kini mencari alternatif energi lain dengan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. SDM sudah mencari sedemikian dari berbagai sumber gitu kan, apakah itu dari taruhlah dari minyak, kemudian dari misalnya dari matahari, kemudian dari microhydro, geothermal dan lain sebagainya. Tetap kita tuh akan kekurangan 5 megawatt. Nah pada saat itu salah satu terobosan atau salah satu solusi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan listrik 2025, pilihannya tiada lain tiada bukan ya PLTN. Kini pemerintah kembali berencana membangun PLTN di daerah Serpong, Tangerang Selatan, dan daerah Bangka Belitung. Rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik dari energi nuklir ini mendapat tentangan dari berbagai kelompok masyarakat. Bukan tanpa alasan memang, pembangunan PLTN dianggap berbahaya bagi kehidupan. Posisi Greenpeace memang cukup jelas ya bahwa kita menolak pembangunan PLTN karena dengan resiko yang sangat besar, apalagi kalau kita bicara Indonesia gitu. Dari resiko gempa, resiko tsunami gitu, itu membuat PLTN ini menjadi istilahnya tidak tepat untuk dibangun di Indonesia. Meski menuai sejumlah penolakan, pemerintah sepertinya akan jalan terus. Pemerintah mengaku sebagian besar masyarakat setuju dengan pembangunan PLTN. Orang itu semacam kayak mendengar nuklir itu sudah bukan apa-apa, sudah takut duluan gitu kan. Jadi kalau saya sih mengatakan lebih banyak persoalan psikologi gitu, itu satu. Yang kedua, kalau kita mau melihat hasil survei di tahun 2014 yang dilakukan bulan November, 72% orang Indonesia setuju dengan PLTN. Penolakan pembangunan PLTN di sejumlah daerah di tanah air juga dipicu bencana nuklir yang terjadi di beberapa negara. Tahun 2011 bencana nuklir terjadi di Fukushima, Jepang. Akibat bencana tsunami, 3 dari 6 reaktor nuklir meledak dan membuat Jepang mengalami krisis nuklir. Bencana nuklir juga pernah terjadi di Rusia. Ledakan dan radiasi akibat kebocoran reaktor nuklir Chernobyl menewaskan banyak korban jiwa. Saat ini Indonesia sudah memiliki 3 reaktor nuklir berskala kecil di Bandung, Serpong, dan Yogyakarta. Tim redaksi kontroversi mencoba melihat salah satunya. Reaktor yang kami kunjungi berada di Kompleks Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspitek di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Reaktor nuklir kecil ini berkapasitas sekitar 5 hingga 10 megawatt saja. Reaktor tidak menghasilkan listrik, melainkan hanya digunakan untuk penelitian. Ketatnya sistem keamanan ini menunjukkan betapa bahayanya jika tubuh terkena radiasi nuklir. Mengaku memiliki wewenang sesuai peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2014 tentang perizinan instalasi nuklir, kini Batan berencana memulai pembangunan reaktor nuklir berkapasitas 30 megawatt. Reaktor ini disebut sebagai reaktor daya eksperimen atau RDE atau PLTN mini. PLTN yang akan dibangun di kawasan Puspitek Serpong ini menelan biaya hingga 1,6 triliun rupiah. PLTN mini atau RDE rencananya mulai dibangun pada tahun 2015. Ditargetkan pada tahun 2019, PLTN mini akan menghasilkan listrik meski hanya digunakan untuk keperluan sekitar wilayah Puspitek. Pertanyaannya, apakah PLTN mini ini nantinya benar-benar hanya untuk keperluan eksperimen dan listrik non-komersial? Atau malah PLTN mini ini akan berubah menjadi PLTN komersial? Reaktor daya
non komersial yang mereka buat itu definisinya tidak ada di Undang-Undang Ketenaga Nukliran di atasnya. Dorongan mengembangkan energi terbarukan ini dianggap sangat penting dilakukan. Energi nuklir yang dihasilkan dari PLTN akan menggantikan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Apalagi Indonesia saat ini dinilai memiliki cadangan uranium sebanyak lebih dari 60.000 ton. Uranium itu dapat digunakan untuk pembangkit listrik berkapasitas 1000 MW selama lebih dari 250 tahun. Sekilas, energi listrik yang dihasilkan PLTN berbahan uranium ini memang murah. Namun nyatanya, pembangunan PLTN juga menelan biaya yang sangat fantastis. Untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, pemerintah memerlukan biaya investasi sebesar 36 hingga 60 triliun rupiah. Kalau misalnya dia sampai 6 reaktor, itu bisa berapa ratus triliun, 500-600 triliun yang habis dalam sekejap. Dan itu belum untuk menanggulangi dampak kecelakaannya. Di balik itu semua, nyatanya ada perbedaan yang jauh lebih penting tentang keamanan membangun PLTN di negeri ini. Sejumlah pihak menganggap, jika pembangunan PLTN ini amat berbahaya bagi kehidupan manusia. Apalagi jika PLTN tak ditangani secara serius dan disiplin. Kecelakaan nuklir berujung ancaman radiasi bisa saja terjadi. Kalau tidak ditangani secara penuh dengan disiplin tinggi, saya kira sangat berbahaya. Karena apa? Karena kalau bocor kemana-mana, itu kan radiasinya bisa bertahan sampai ribuan atau jutaan tahun. Pakar nuklir mengatakan, jika radiasi nuklir akan berdampak sangat menakutkan. Radiasi nuklir menyebabkan kerusakan sel hingga penyakit kanker. Kalau kita mau ngomong masalah radiasi kan sebetulnya kita tiap hari mendapatkan radiasi matahari gitu kan. Matahari juga kan kalau terlalu terus-menerus menerpa badan kita juga nggak bagus. Melihat sejumlah kasus, maka pembangunan reaktor nuklir untuk PLTN harus dibarengi dengan kesiapan untuk menghadapi dan menangani kecelakaan reaktor. Termasuk juga kesiapan menangani limbah radioaktif yang dihasilkan reaktor PLTN. PLTN itu mereka punya nuclear waste. Nah, sampai sekarang, sampai detik ini itu belum ada solusinya gitu. Itu tidak tahu harus diapakan gitu. Sebetulnya saya lebih senang memberikan terminologi jangan limbah, tapi sebenarnya itu adalah energi masa depan gitu. Karena kan itu adalah uranium kan. Uranium yang sudah dibakar, kalau kita diolah lagi itu akan menjadi fissile yang lain. PLTN nantinya bisa bertahan dalam masa pemakaian antara 40 hingga 60 tahun saja. Tetapi dampaknya akan terus bertahan dalam jangka waktu lama. Hal ini tentu saja merugikan bagi masyarakat di sekitar PLTN. Sejumlah kekhawatiran akan energi nuklir juga terus berkembang. Sayangnya pemerintah belum sanggup memaksimalkan potensi energi yang ada seperti panas bumi, angin, dan matahari. Sudah saatnya pemerintah bertindak serius dalam pemanfaatan energi yang murah, ramah lingkungan, juga aman. Tim Liputan Trans 7. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok paket sembako